Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, Tuan rumah, juga di tempat ini gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, dan 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Amin, saudara. You don't have to think. Anda dan saya tidak harus berpikir bahwa kedatangan Tuhan itu masih jauh. Itu sangat berbahaya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan selalu katakan berjaga-jagalah engkau. Kenapa demikian? Sebelum zaman air bah itu datang, Alkitab katakan they didn't care. Enggak pusing. Alkitab katakan, bahkan di situ dikatakan dengan jelas ya, tentang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Yang pertama tentang pesta pora, makan, minum, kesenangan. Dan yang kedua tentang seksualitas yang bukan hanya menimpa orang-orang yang dewasa, tapi juga anak-anak muda di ruangan ini. You have to be careful. Karena Alkitab katakan nanti ketika sesuatu itu datang, Anda dan saya akan dilenyapkan. Ada orang berpikir bahwa Tuhan masih lama datang. Banyak prediksi mengatakan, according atau sesuai dengan zaman dulu, mereka tunggu kedatangan Tuhan nggak datang-datang. Tapi kalau Anda cerdas, mengamati dengan cermat, 2000 tahun, 2000 tahun, dan 2000 tahun. 2000 tahun itu zaman Abraham, dia zaman Adam. Terus kita bisa melihat juga bagaimana zaman Kristus itu 2000 tahun. Dan zaman sekarang adalah zaman anugerah. Anda lihat, tidak langsung serta-merta manusia berbuat kesalahan terus langsung. No. Anda lihat kasih karunia Tuhan itu besar di zaman-zaman sekarang. Pengampunannya, kasihnya yang luar biasa, itu luar biasa. Beyond our limit. Tapi nanti pada satu saat, bahkan Yesus berkata, satu naik, satu tinggal. Ini harus kita perhatikan dengan baik. Jangan hanya perkara-perkara duniawi. Dunia penting, duniawi itu. Sekali lagi, dunia penting. Makanan dunia itu harus, bukan, kita nggak makan makanan yang bersifat surgawi. Kan hari ini makannya makan dunia. Tempe, tahu, capcay, apalagi puyung hai, kue tiaw. Ya. Bahkan dulu sebelum saya tinggal di Kelapa Gading, mereka bilang Kelapa Gading dengan 1 juta makanan. Salah satu penyebab saya datang ke Kelapa Gading karena makanannya juga. Dan saya lihat, bertambah-tambah. Penuh. Dan akhirnya karena Kelapa Gading juga orang buka di tempat-tempat yang baru.
Bahkan kalau Anda lihat sekarang, MOE, saya tinggal dari tahun 2009 di Mall of Indonesia. Bukan di mallnya di atas ini. Ada perumahan, 103 rumah. 2009 saya datang ke sini, aduh Tuhan Yesus. Saya datang ke sini aja, studio ini belum buka. Akhirnya terbuka juga. Nonton saudara, lapangan bola. Saya dan istri, anak-anak, kita bisa di mana aja kita mau duduk. Karena kosong. Sampai saya kalau ke bawah, dari atas ke bawah, kosong. Restorannya hanya cuma beberapa. Sehingga akhirnya bosan juga. Bakmi lagi. Ya. Terus dapur Sunda lagi. Itu aja. Sampai saya berpikir begini, salah kayaknya. Aku mau satu rumah yang baik, yang berkenan dan yang diberikan Tuhan kepada saya. Dan Tuhan tunjuk, yaitu Mall of Indonesia. Begitu saya tinggal, saya salah satu orang yang pertama yang di atas. Aduh, sepi banget. Aduh, bahkan saya dengar cerita-cerita yang gak enak. Hampir-hampir membuat saya, yuk mak kita pindah lagi ke rumah lama yuk. Untung rumah lamanya belum dijual. Mau dijual gak laku-laku, puji Tuhan dia gak laku. Karena hari ini harganya naik. Itu Tuhan kita tuh. Kadang sulit dimengerti bagi orang-orang yang tidak mengerti siapa dia. Tapi saya bertahan di sini. Kenapa saya ada di sini? Jawabannya sederhana. Pertama, anak-anak saya masih kecil. Dan kalau saya pergi keluar kota, keluar negeri, anak saya tinggal turun aja ke bawah. Saya pikir, wah restorannya tidak seperti yang saya kira. Oh ini pak, ini akan dipenuhi dengan ini pak, kolam renangnya, ini pak, semua segala macam. Saya lihat kok sepi ya. Saya kalau turun ke bawah, kalau sendirian saya nggak mau. Karena kadang-kadang saya cuma sendiri di restoran itu. Dan seluruh restoran kenal saya. Begitu saya turun mereka, Pak makan sini Pak, makan sini Pak, makan sini. Sampai kenal nama saya. Bahkan orang-orang sudah pada pindah ke restoran lain, masih kenal mereka. Pak Yohan, shalom Pak. Shalom. Terus saya tanya, udah pindah? Iya Pak, sepi situ Pak, sepi. Lupa, sepi. Tapi hari ini Mall of Indonesia. Saya aja yang tinggal di atas merasa terganggu. Waktu satu hari saya bilang, Tuhan, saya nih tinggal di atas turun ke bawah, itu bisa 40 menit, Mas. Untuk kejar pelayanan. Saya mau teriak, saya penghuni di sini. Saya dengar suara-suara bilang, nggak mau tahu. Jadi saya mau masuk ke sini, sampai teman dan sahabat saya kalau pergi ke Mall of Indonesia, itu titip kendaraan di rumah saya dia. Pak, saya ke mall susah banget, Pak. Terus saya bilang, kau naik aja ke atas, bilang ke rumah saya. Dia titip mobilnya. Terus dia turun ke bawah. Cuma dia cerita itu kepada teman-teman yang lain. Akhirnya rumah saya itu dipenuhi dengan mobil-mobil dan saat pandang, ini teman-temannya Bapak ya. Saya bilang rasanya kurang lebih seperti itu. Cuman kayaknya cuma satu mobil yang jadi sahabat. Ini 6 lain siapa ini? Dia bilang Pak Yohan Lumoin. Oh ya udahlah. Dia bilang teman segereja. Masa saya tolak? Masa saya bilang ini kita berteman ya bukan segereja. Saya bilang iya. Bapak tahu namanya? Saya nggak tahu. Yang penting pokoknya bilang Pak Yohan. Bahkan di atas nama saya itu nggak dikenal. Yang dikenal adalah istri saya, Ibu Sri Lumoino. Karena begitu pertama kali kita masuk di atas, ya, itu istri saya yang selalu keluar masuk, lihat itu perkembangan. Saya hanya cuma dalam beberapa bulan baru datang lihat gitu, karena belum jadi di atas. Akhirnya semua, Bu Sri, halo shalom Bu Sri. Kalau yang Kristen shalom Bu Sri, shalom Bu Sri. Kalau yang lain, halo Ibu Sri, halo apa kabar Bu Sri, apa kabar, dia dikenal banget. Satu hari saya datang mengunjungi rumah saya yang belum saya tinggal. Begitu naik sopir, terus satpam langsung
tahan saya. Dibuka itu kaca, terus dia lihat mobil, dan sopir saya bilang, ini penghuni siapa ya? Ini yang nomor James Bond 007. Saya suka itu nomor 7 karena nomor 7 itu nomornya Tuhan gitu. Jadi saya suka dulu karena masih kosong saya bisa dapat itu nomor 7. Dan saya bilang saya nomor 7 Pak. Oh, dan luar biasanya. Oh Pak Sri, apa kabar Pak Sri? Saya marah loh Ustaz. Saya bilang saya Pak Yohan, iya kan Bapak kan Pak Sri. Bapak suaminya Ibu Sri kan. Yang benar itu Ibu Yohan. Jangan bilang saya Pak Sri dong gitu. Saya tanya kenapa you panggil saya Pak Sri? Dia bilang karena istri Bapak tuh baik buat kita. Selalu kefret. Saya nggak mau kalah, turun saya kefret. Mulai hari ini lo ingat ya, gue Pak Yohan. Oh iya Pak, saya pasti ingat. Dari tadi juga saya ingat Pak Yohan. Saudara, makan, minum, hari ini waduh Mall of Indonesia penuh. Tadi kita mau makan aja tadi yang antar saya tuh, Pak ya. Mau minum kopi di mana Pak? Mau minum kopi di mana? Bagaimana mau minum kopi? Semua kopi penuh. Orang-orang cuma lihat, penuh saudara, ngantri sampai waiting list. Tahukah Anda bahwa surga juga waiting list? Tahukah Anda bahwa Anda mendapatkan privilege di hadapan Tuhan? Bahwa you can go through. Amin saudara. Anda bisa masuk secara langsung. As long as Anda dan saya juga mengikuti ini. Jangan seperti zaman Nuh, lupa. Kalau udah di bar, Roh Kudusnya keluar, ada roh kuda. Saya pernah satu hari diundang oleh teman-teman sahabat saya. Sebetulnya yang undang adalah saya punya teman baik. Dia hanya berkata mau jiwa enggak? Saya bilang mau. Ini teman kita lagi rayakan ulang tahun. Oh, di mana? Di restoran. Ya saya ikut dong, karena teman sahabat baik juga. Ternyata naik tinggi. Dan begitu saya turun, tiba-tiba itu suara. Saya bilang, jangan jebak gua lah. Ya. Ini kehidupan lama dulu nih. Udah, saya pulang. Enggak bos, ini aduh bener Pak Pendeta. Ini teman-teman kita ada di situ. Siapa? Teman-teman kita semua sahabat. Ya udahlah, saya nggak mau ganggu dia dan tolong dia jangan ganggu saya lah. Lu jangan ganggu hidup gue yang baru. Dia bilang, mau nggak? Hamba Tuhan Pendeta mau jiwa nggak? Mau. Dan teman saya sahabat yang lain itu jenderal. Dia hampir saya orang Jawa. Sudahlah Pak Pendeta, sudah. Udah maju aja dong, maju. Terus ini pakai jaket saya, dia pakai jaket, dia tutup kepala saya. Dan dia depan dengan bintang satunya. Iya, semua kasih jalan sama saya. Dia bilang permisi, sahabat korban gitu. Jadi saya lost. Saya bilang saya nggak mau ditemukan oleh orang-orang ada di situ. Ini beban Kristus di sini. Terus mereka bilang ini buat jiwa. Ya udahlah saya nunduk, ambil doa darah Yesus. Tiba-tiba terbuka itu di satu ruangan besar, VIP room. Ada 60 orang sampai 70 orang. 50 lebih itu sahabat saya semua. Yang dulu bareng gitu. Begitu saya lihat mereka ada yang di speaker. Saya lihat aduh kacau. Terus teman saya buka, halo, wah mereka, mas, saya di belakang, sama siapa lo? Dia buka jaketnya saya, begitu lihat, shalom, haleluya, ayo Han, yuk kita angkat pujian apa lo? Dalam hati lo munak banget sih, oh Tuhan Yesus, itu yang ulang tahun didorong saudara, ternyata istri. Dari sahabat baik saya dan juga sahabat saya, udah 20 tahun lebih kenal saya. Dia langsung, Bapak Pendeta, ampun saya mau rayakannya di rumah Tuhan. Rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan?
Tapi suami saya dorong untuk merayakannya di sini secara duniawi. Ampuni saya. Lalu saya bilang, bos, udah, saya mau berdoa buat kamu. Itu semua yang lagi on, semua drop. Dan mereka, oh haleluya, haleluya. Saya bilang, diam. Tadi yang paling, waduh gitu ya. Udah saya doa, selesai. Terus saya pulang, sudah. Mereka mau tahan juga nggak enak. Karena mereka ada, saya dengar suara, suruh pendeta cepat pulang dong. Mana gue ngedrop, habis rugi nih, gue rugi gitu. Begitu saya pulang, mereka katanya selama 1 jam duduk kayak termenung. Karena esoknya harus ketemu saya dalam ibadah. Beberapa di antara mereka pengurus. Hati-hati dengan pengurus. Ya. Begitu masuk di persekutuan doa, aduh suci banget. Minta Tuhan, selain 8, 9, 10 ini semua yang kumpul tadi malam. Dan mereka bilang, Tuhan Yesus baik ya Pak, Tuhan sangat baik. Amin. Diampuni dosa kita, sangat diampuni. Tapi kalau nggak bertobat, hancur. Semuanya ada di situ. Lihat, kadang duniawi kita terlalu kencang, daging kita terlalu kencang. Dan saya dapat itu jiwa semua. Bukan saya Tuhan. Hari ini mereka pelayanan di gereja-gereja. Ya. Salah satu di antara mereka 1-2 ada di sini. Man nggak usah disebut siapa, udah puji Tuhan. Pokoknya yang kenal saya terus pakai mata begini, nah itu mantan ini. Ya, saya suka ketemu. Kadang jemaat ketemu, bos, terus dia bilang jangan lama-lama, terketahuan ya kan. Karena dia sudah melayani Tuhan begini. Ada teman saya juga kalau saya datang, dia di bawah buka pintu mobil saya, Shalom Pak Pendeta. Padahal dia bos saya dulu. Saya juga bilang, Shalom. Dulu terbalik saya yang bilang, saya buka pintu beliau, Shalom bos. Dia langsung, oke sana. Sekarang gantian. Saya sekarang hamba Tuhan. Dia yang, ya kan, jemaat. Shalom bos. Shalom. Apa kabar? Bos doain dulu, tumpangin tangan saya, taruh tangan saya di dia. Dia suka. Bahkan kalau lagi makan dia tungguin tangan kanan saya. Ya kadang-kadang saya suka pura-pura ambil minuman dengan tangan kiri, langsung diambil tangan kanan saya. Berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya pegang dia nggak pelan-pelan, kenceng-kenceng, rambutnya saya tarik-tarik dalam nama Yesus. Karena dosanya banyak sudah. Ya, bukan saya menjudge dia. Pun, ini orang, waduh Tuhan Yesus. Udah dibaptis sudah. Ya. Kadang-kadang dia bilang, apakah saya kurang? Gue mau dibaptis 2 kali. Udah sekali aja, itu seumur hidup. Gitu. Cuman tinggal perubahan ini. Hati-hati dengan kesenangan, ya, game, ya kan? Saya masuk tuh anaknya teman saya, sampai bapaknya bilang, hey, tuh Om Yohan, apa kabar Om? Saya lewat juga, naik, saya terusin aja. Jadi, makan dipanggil 2 jam, 3 jam enggak makan. Terus dia bilang begini, bagaimana ya dengan anak-anak saya? Dua-duanya main game. Saya hanya bilang, anak-anak tergantung orang tua. Setuju nggak? Mana orang tua atau yang sudah punya anak, angkat tangan. Gantung Anda. Anak-anak saya oke aja. Kalau pegang game, saya bilang, awas ada Tuhan tengah-tengah kita. Yang benar Pak. Doa dulu, doa. Taruh itu game dulu, taruh. Tuhan dulu terlebih dahulu. Nah, kalau Anda perhatikan di sini kadang kita nggak sadar. Baru ketika peristiwa itu terjadi, baru kita tobat. Kalau keburu, kalau enggak. Halo. Teman sahabat saya punya anak di usia 17 tahun. Besoknya jam 00:01 dia 17. Ibunya yang menyiapkan pakaian dia untuk pesta 17. Sweet 70. Malamnya sudah jam 8 masih makan, jam 9 dia pergi dengan teman-teman yang lain berlima. Masuk ke klub beberapa puluh tahun lalu, ya, 10 tahun lebih. Jam 10 masih halo, hai, mau pulang jam berapa, ada di mana? Iya Ma, ini masih di klub. Jam 11 masih, 11:15 masih, setengah 12 masih. Jam 12 kurang sudah tidak dijawab.
Mamanya mau bilang happy birthday. Mamanya mau tanya udah di mana. Jam 12 lebih mamanya telepon. Yang jawab polisi. Dia bilang, ibu, iya. Saya bilang, di mana anak saya? Ini siapa? Kami petugas, Bu. Mana anak saya? Anak ibu yang ini ya, namanya ini ya. Iya. Bu, baru saja terjadi kecelakaan hebat. Dari 5 orang yang selamat cuma 1. Dan ada 1 anak yang terlempar dan jatuh di pagar, terpanggang di pagar. Itu mamanya sampai pingsan berkali-kali. Dia sahabat saya, sahabat istri saya. Dan dia pergi ke rumah sakit. Dan anak yang 17 tahun ini. Untuk dikeluarkan dari mobil saja susah karena sudah tergencet. Dengan mobil ringsek. Saking hebatnya itu tabrakan. Dia tabrak itu pembatas tembok. Ada 1 sampai keluar. Dan saya disuruh khotbah lagi. Pak, khotbah ya? Saya tanya khotbah apa ya? Dia untuk anak saya dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Coba if you were me, Anda mau khotbah apa? Coba, mau bilang apa? Kasih Tuhan hebat, itu mati Pak. Tuhan menolong, enggak Pak. Itu yang 1 itu saudara, yang masih hidup. Itu semua liatin dia, seluruh keluarga datang. Dan liatin dia. Ya saya hanya khotbah, ya saudara-saudara, kematian bisa datang kepada kita apapun caranya. Udah itu aja. Enggak lama, 15 menit saya juga udah gak kuat. Saya udah gak tahu lagi kata-kata. Di malam penghiburan, ada di situ. Aduh. Dari peristiwa itu, saya didik anak-anak saya. Saya jagai mereka. Tapi penjagaan saya tidak sempurna, tapi Tuhan itu sempurna. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, jangan lewati itu batas Tuhan. Jangan sesuatu terjadi dalam hidupmu baru kau bertobat. Dan mereka dengar tentang hal itu. Ibunya itu menghiasi wajah anak itu. Dia adalah seorang hairdresser, dia punya salon. Dan sampai berjam-jam dia lukis. Itu semua darah dia hapus. Dan sambil menangis berjam-jam dari jam 1 sampai jam 7 pagi. Saya dengar kisah itu, aduh Tuhan. Jangan sampai peristiwa terjadi, baru kita menyesal. Biar hari ini saudara, saya dan Anda boleh pikirkan kembali tentang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Saya tahu about kematian, tapi biarlah kematian itu saya dan Anda dijemput Tuhan, bukan karena apa-apa, tapi karena memang waktunya Tuhan. Bukan karena sesuatu hal. Nah untuk itu kita melihat bagaimana saya dan Anda bisa hidup ya menyenangkan hati Tuhan. Anda lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama. Ayo, ayat yang penting aja. Ayat yang penting, Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama. Dapat semua? Ayo kita baca bersama-sama saudara 1, 2, dan 3. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ada 3 hal yang kita bisa jumpai di sana. Yang pertama, ini bicara tentang diingat oleh Tuhan. Halo. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadilah anak-anak muda yang selalu bisa diingat oleh Tuhan. Jadilah para orang tua yang selalu diingat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, peliharalah ibadahmu dengan baik. Pujian dan penyembahanmu dengan baik sampai kehadirat Tuhan. And one day God remember you.
Tuhan ingat engkau. Dan ternyata bukan hanya engkau yang diingat. Alkitab katakan, dan segala binatang luar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia. Not only you, but your whole family. Seluruh keluargamu diingat oleh Tuhan. Amin. Diingat oleh Tuhan. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu, keponakan, kakak, adik, orang tua, anak, diingat oleh Tuhan. Mama saya selalu bilang kepada saya, layani Tuhan dengan benar. Supaya hidupmu diingat. Saya tahu tentang kasih karunia Tuhan. Saya tahu itu. Tetapi bagian saya dan Anda selalu bisa mengingat Tuhan, selalu ada takut akan Tuhan, selalu menghormati Tuhan, selalu mengasihi Tuhan. That's the most important thing. Kalau Anda ingin melakukan kesalahan, nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan nggak ingatkan, nggak mungkin. Impossible. Tapi memang suara Tuhan itu jauh lebih lembut daripada suara apapun. Sehingga kita suka nggak dengar itu. Ketika Anda ingin berbuat sesuatu, saya yakin dan percaya itu ada suara Tuhan yang bilang, pasti. Anda kehilangan damai sejahtera, that's the voice of God. Dan saya mau jaga itu. You know, ketika Anda jaga itu, not only you being saved, tapi your whole family. Keluargamu. Suamimu mungkin sedang melakukan sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Either your wife, your son, your daughters. Tapi karena engkau hidup benar di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya, being remembered by God. Pasti. Pasti. Ketika Anda memberikan persembahan, walaupun Anda merasa susah gitu. Anda rasa nggak cukup, tapi Anda bilang, aduh, aku tetap mau memberi yang terbaik. Ini bukan soal keuangan saja. Soal waktumu, ya, soal pekerjaanmu, kesibukanmu. Terus Anda tinggalkan itu karena ada ibadah. Kemarin saya baru merayakan 50 tahun saya melayani Tuhan. Dari umur 12 tahun. Dan 25 tahun saya full timer. Saya tinggalkan seluruh pekerjaan dan melayani Tuhan full timer. Dan yang saya ingat sudah, dia tidak pernah meninggalkan saya. Salah satu tandanya saya belum pernah dirawat, belum pernah masuk, belum pernah digotong ke rumah sakit. Belum pernah. Saya kena COVID 2 kali, seluruh keluarga saya itu saved. Padahal dalam keadaan berat. Istri saya itu nggak bisa nafas. Saya batuk berat. 2 anak saya nggak bisa cium. Nggak bisa rasa. Adik kandung saya lebih parah itu, dia 60. Teman saya dokter bilang, dia masih hidup Pak. Ini ada di tempat tidur. Dia bilang, he should die. Dia harusnya mati. Diingat oleh Tuhan. Jadi kadang waktu saya ada di negeri Belanda, saudara, ada di Netherlands. Itu hari Minggu. Sampai di sana 3:30 di Amsterdam. Itu hal yang pertama begitu saya sampai di hotel. Saya bilang sama anak saya, cari gereja. Mereka bilang, Papa ini kan ada di luar negeri, Papa. Jangan terus dibebani oleh gereja lagi. Udahlah Pak, aku ngantuk 16 jam perjalanan. Cari gereja. Habis gereja lo ke Amsterdam ngiter juga nggak pulang sampai pagi juga Papa tidur. Nggak jadi masalah. Tapi God first. Papa, aku nggak tahu gereja Indonesia yang ada. Gereja bahasa Belanda, enggak apa-apa. Mau Belanda, kayak mau Belgia, Jerman, enggak apa-apa. Kita datang rame-rame itu ibadahnya dalam bahasa Belanda. Anak-anak saya, amin, amin. For you and all your family, amin. Mereka khotbah, mereka tanya saya, Pak artinya apa? Amin. Udah amin, amin aja. Kan bukankah Papa keturunan Belanda? Iya cuman keturunan, amin, amin. Selesai, pokoknya dengerin aja. Nanti Tuhan yang terjemahkan. Keluar dari situ, saya bilang, mau tidur? Tidur. Mau makan? Ayo. Mana yang kau pilih? Langsung, makan Papa. Makan.
Mau di restoran mana? God first. Amin, saudara. Saya senang lihat anak-anak muda di sini. Who you? Who you? Keren. Ya roh Tuhan di saya sih maunya kamu jadi hamba Tuhan. Mukanya itu. Coba lihat. Ini lihat nih. Ede. Kamu sayang Tuhan? Kelihatan banget. Kamu gak sayang Om Yohan? Kelihatan. Coba berdiri. Coba deh. Keren. Siapa nama kamu? Om Yohan doa buat kamu ya. Sini. Sini. Keren. Siapa namanya? Gio. Berkati dia Tuhan. Berkati hidupnya. Berkati sekolahnya tuh. Berkati kesehatannya, pergaulannya. Keluarganya Engkau berkati. Apa saja yang dia kerjakan boleh memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gio diberkati. Haleluya. Amin. Duduk lagi. Ada orang tuanya? Kenapa? Hah? Oh enggak datang. Tapi papa mama enggak. Enggak ya. Enggak apa-apa ya. Gio doa aja buat papa mama ya. Tapi mereka udah ke gereja? Enggak. Udah. Di gereja mana? Oh Yakobus, nggak apa-apa karena ada di Alkitab. Yakobus nggak apa-apa. Ya. Kalau Satrio itu nggak ada di Alkitab. Yakobus masih ada. Atas petunjuk penyelamat kita, gitu kan? Ya. Beri tepuk tangan buat ini nih. Ya. Bukan yang lain nggak dipakai, ya. Tapi kalau saya tunjuk satu-satu nggak selesai nih, ya kan? Hebat ya. Bisa rombongan nih. Nih kaum muda. Iya. Ini luar biasa. Kenapa khotbahnya begini juga? Karena Tuhan tahu buat mereka juga. Hebatnya mereka nggak ngadap sana, ngadap sini semua. Ya kan? Ini namanya kan panggung di depan, bisa aja di sini. Enggak, semuanya ke sini. Gitu. Keren. Saya yang beri tepuk tangan buat kalian. Nah, diingat oleh Tuhan. Apa yang Nu lakukan sehingga dia diingat Tuhan? Luar biasa kan? Coba Anda lihat, perhatikan. Kejadian 6 ayat 9, saya tutup. Ya, coba Anda lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ya. Ayatnya yang ke-8 ya. Alkitab katakan begini, yuk kita baca sama-sama. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Dia diingat Tuhan sehingga kasih karunia Tuhan melimpah di dalam dia. The question is, kenapa dia diingat Tuhan dan kasih karunia Tuhan? Memang itu adalah pekerjaan Tuhan. Tapi ada ayat yang penting yang seharusnya saya dan Anda mengerti dan juga menjadi satu tujuan di dalam kehidupan kita. Kejadian 6 ayat 9 bagian ayat 9 saja. Yuk baca sama-sama. 1 Kejadian 6 ayat 9. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Apa? Benar. Terus? Dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Terus? Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Amin. Jadi saya dan Anda harus hidup benar. Setuju nggak? Iya. Jangan menjadi orang yang tidak jujur. Harus benci dosa. Anda akan diselamatkan. Berapa yang selamat pada saat itu? Ada yang tahu? Langsung angkat tangan. Saya tanya, siapa? Enggak tahu dia. Tahu nggak non siapa? Berapa orang yang selamat? Gio? 9. Siapa yang nambahin 1? Maksudnya sama saya Pak. Oh ya, 9. 8 ya, 8. Jadi ini hanya joke saya. Ya, orang Chinese itu suka angkat 8. Karena mereka lihat itu. 8 yang selamat. Dari seluruh manusia yang ada di bumi, berapa yang selamat? Seperti seolah-olah Tuhan gak pusing sama yang lain. Saya tutup firman Tuhan.
Jangan sampai saya dan Anda dihapus oleh Tuhan. Amin. Jangan sampai dihapus. Karena Alkitab katakan itu bahwa akan dihapus itu, saudara. Ya. Nuh itu benar. Benarlah. Suami enggak benar, saya mau katakan buat Anda, benarlah. Istri kurang-kurang benar, benarlah. Kalau saya beda pendapat dengan istri saya harus datang kepada dia. Udah, biar jadi orang benar aja. Saya nggak bilang bahwa istri saya salah. Udah, biar di hadapan Tuhan. Dan itu pekerjaan saya sebagai suami. Dan harusnya juga pekerjaan dia sebagai istri. Kalau anak saya salah, saya suka duduk di bawah kaki Tuhan dan saya bilang, Tuhan ampuni dia. Kalau memang nggak cukup, biarlah pelayanan saya selama 50 tahun itu menyertai dia. Biarlah 25 tahun full timer saya menyertai hidup dia. Anda juga harus berdoa buat anak-anakmu. Anda harus berdiri untuk mereka, saudara. Amin, saudara. Kalaupun gak cukup Tuhan, ini mamanya. Mamanya rajin beribadah. Anda harus punya tabungan itu. Kasih karunia Tuhan itu cukup, itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita harus kerjakan. Duduk, mendengarkan firman, ya Gio, ya, doakan papa mama, ya. Walaupun kadang-kadang kata-katamu tuh nggak sempurna, Tuhan. Mama dong, papa dong, Tuhan. Tolong ya Tuhan. Amin deh Tuhan ya. Gio udah nggak punya kata-kata lagi nih Tuhan. Haleluya aja deh Tuhan. Amin. Gio mau makan Tuhan, haleluya, amin. Gio berdoa buat mereka. Saya yakin dan percaya Anda berdoa buat anak-anakmu. Itu dihitung oleh Tuhan. Nggak akan dihapus. Rajin-rajin beribadah. Kadang-kadang Anda bilang, aduh di GSJS, aduh Pak Yohan, aduh Pak. Terutama yang jam 10, jam 12, jam 2, jam 4. Semuanya kok jadi penuh semua. Capek Pak. Sampai nambah-nambah bangku. Nggak apa-apa. Amin. Ya. Nyelip-nyelip, nggak kelihatan orang, nggak apa-apa. Tuhan yang lihat itu. Kadang-kadang Anda botas, mungkin jeans Anda baru, ya kan? Aduh duduk dempet-dempet, nggak apa-apa. Untuk Tuhan nggak apa-apa. Ya. Mungkin Anda juga punya uang, Gio cuma punya uang 2.000, taruh Gio semua, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Mungkin ada teman saya hanya punya 20.000, terus dia bilang, Tuhan kalau saya kasih 20.000, saya pulang jalan kaki dong. Ya, siapa itu? Adik kandung saya. 20.000 dia mau kasih Tuhan, saya jalan kaki dong. Tapi dia punya hikmat, kebijaksanaan, budi marifat. Dulu di gereja Katolik. Dulu masih pakai itu. Nampan gitu yang besar. Jadi waktu ditaruh, adik saya langsung kasih persembahan 20.000 dan dia bilang kembali 10 ya. Nah, terus dia bilang, kan tadi saya kasih 20 ya gitu. Itu yang kolektannya, kenapa jadi begini? Karena saya nggak mau pulang jalan kaki. Lebih baik kita begitu, ya. Dan hari ini dia tinggal dengan saya. Dan dia boleh diberkati, dia bilang, gue jujur aja dia di hadapan Tuhan, gue nggak mau jalan kaki. Dia bilang, dari Keramat terus ke Percetakan Negara jauh. Jadi gue bilang aja sama Tuhan, sorry ya Tuhan cuma tinggal 20.000 nih. Kau tahu ya Tuhan, haleluya. Tapi engkau mengasihi, kenapa tuh orang liatin saya? Emang begitu. Ya. Terus ditanya, kamu tadi taruh 20 nih. Iya, saya 20. Tanya aja nih sebelah lagi doa rosario, saya nggak lihat itu, waduh. Ayo, Anda harus hidup benar dan hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau ujian nggak usah lihat kiri kanan, oke? Ya, rajin aja ya, minta sama Tuhan kepandaian. Saya yakin dan percaya siapapun yang ada di ruangan ini, kalau hidup benar, berkenan, caranya hidup benar dan berkenan bagaimana? Alkitab katakan, and Noah, Alkitab dalam bahasa Inggris katakan walk with God. Berjalan bersama Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.